Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber semuanya, selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di RR Gaming Channel, dan semoga tayangan video dari channel ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara masuk ke menu recovery mode di PS3 dan mengenal fungsi dari menu recovery mode. Nah, untuk PS3 di sini disediakan menu recovery mode ya. Dan fungsi menu recovery mode ini cukup banyak ya. Salah satunya untuk mengatasi data yang korup ataupun game yang tidak muncul. Nah, di sini untuk cara masuk ke menu recovery mode untuk semua tipe PS sama saja ya. Entah itu PS3 CV maupun AFV, untuk cara masuk ke menu recovery modenya sama saja. Yang pertama, nanti kalian matikan terlebih dahulu ya PS3 nya. Jika dalam kondisi menyala seperti ini, kalian matikan terlebih dahulu PS3 nya. Nah, kemudian pada posisi standby seperti ini, lampu indikator merah menyala ya. Kalian tekan tombol power sampai berbunyi bip 3 kali ya. Tekan dan tahan sampai bunyi bip 3 kali. Nah, setelah berbunyi bip 3 kali, otomatis PS3 akan mati dengan sendirinya ya. Jadi kembali ke posisi standby lagi. Nah, kemudian kalian tekan dan tahan tombol powernya lagi sampai terdengar bunyi bip sebanyak 4 kali. Kemudian nanti kalian lepaskan ya. Oke, sekarang kita tekan tombol powernya lagi. Kita tunggu sampai berbunyi 4 kali ya. Nah, setelah terdengar bunyi bip 4 kali, kalian lepaskan tombol powernya. Nah, kemudian pada layar TV ataupun layar monitor kalian akan muncul tulisan seperti ini ya. Nah, di sini kalian tinggal mengkoneksikan stick PS3 kalian menggunakan kabel yang biasa kalian gunakan untuk mengkoneksikan stick ke PS3-nya ya. Oke, sekarang kita tancapkan kabel USB-nya ke stick. Nah, setelah stick terkoneksi ke PS3, maka akan muncul menu save mode seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari menu recovery modenya. Berarti di sini kita sudah berhasil masuk ke menu recovery mode di PS3-nya. Nah, setelah kalian berhasil masuk ke menu recovery modenya, maka di sini akan muncul 6 pilihan menu save mode ya. Yang pertama adalah restart system. Nah, fungsi dari restart system ini sendiri adalah untuk melakukan restart pada PS3 kita tanpa melakukan perubahan sistem atau perubahan di file yang sudah kita buat di PS3 kita. Nah, kemudian untuk menu yang nomor 2 adalah restore default setting. Untuk menu yang kedua ini adalah fungsinya mengembalikan konfigurasi PS3 ke kondisi awal seperti saat kita baru membeli PS3-nya. Jadi misalkan kalian sudah membuat beberapa settingan di PS3 kalian, nah kemudian kalian memilih menu yang nomor 2 ini, maka setting yang sudah kalian buat otomatis akan hilang dan tergantikan dengan setting bawaan saat kita baru pertama kali membeli PS3-nya. Oke. Nah, kemudian untuk yang nomor ketiga adalah restore file system. Fungsi dari restore file system sendiri adalah mengembalikan file sistem PS3 yang hilang ataupun yang korup seperti save data dari game yang sudah kita mainkan, kemudian korup, kita bisa menggunakan restore file system ini. Dan untuk restore file system ini tidak menghapus game yang sudah terinstall di PS3 kita. Jadi jangan khawatir jika kalian ingin melakukan restore file system, maka semua game yang sudah terinstall di PS3 kalian
tidak akan hilang ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 ini adalah rebuild database. Untuk yang nomor 4 ini adalah fungsi yang paling sering kita gunakan ya. Ini adalah menu yang paling sering kita gunakan. Contohnya adalah kita saat melakukan proses pengkopian game dengan game yang berbentuk PKG folder ya. Jadi setelah kita mengcopy game PKG folder ini dari harddisk eksternal ke PS3 kita, otomatis game tersebut tidak akan langsung muncul di menu XMB ya. Berbeda dengan format game yang berbentuk ISO, setelah kita mengkopinya biasanya akan langsung muncul di pilihan daftar gamenya. Nah, untuk game PKG folder ini setelah kita mengkopinya tidak langsung muncul di PS3 kita. Jadi kita harus melakukan rebuild database terlebih dahulu untuk memunculkan game tersebut. Nah, sekedar informasi untuk game PKG folder ini sebenarnya sama dengan game yang berbentuk PKG ya. Cuman untuk game yang berbentuk PKG biasanya saat kita melakukan proses penginstalan di PS3-nya, untuk game PKG ini biasanya memiliki beberapa part ya. Jadi misalkan dalam satu game ada 4 part ataupun 5 part, jadi kita harus menginstalnya satu persatu secara berurutan. Nah, setelah semua terinstall, otomatis akan menjadi sebuah game ya. Nah, untuk game PKG folder ini adalah game hasil kopian dari game PKG yang diinstal menggunakan part yang satu persatu tadi ya. Jadi setelah menjadi sebuah game, kemudian kita copy ke harddisk eksternal, otomatis game tersebut akan menjadi game PKG folder. Jadi berbeda ya dengan game ISO folder. Untuk game PKG folder ini support untuk semua PS3 ya. Jadi mulai dari PS3 CV, PS3 OFV maupun OFV Hand, semuanya support ya dengan game PKG folder ini. Berbeda dengan game ISO yang hanya bisa diinstal di PS3 CV. Nah, selain fungsi tersebut, fungsi dari rebuild database ini juga sangat berguna ya buat kalian yang misalkan sudah kehilangan file yang sangat dibutuhkan di PS3 kalian. Jadi selain fungsi itu juga kita bisa memperbaiki file yang korup di database yang terdapat di PS3 kita. Dan dengan menggunakan cara ini juga, semua data, video, musik maupun foto yang sudah kalian install di PS3-nya tidak akan terhapus ya. Jadi untuk semua file yang berada di PS3 kita tidak akan terhapus dengan melakukan rebuild database ini. Jadi jangan khawatir ya, jika kalian ingin melakukan rebuild database, semua file ataupun semua game yang berada di PS3 kalian tidak akan hilang. Entah itu save data ataupun user yang sudah kita buat, semuanya tidak akan hilang ya dengan melakukan rebuild database ini. Jadi aman-aman saja, karena fungsi dari rebuild database ini justru untuk mengembalikan file yang korup ataupun file yang hilang dari PS3 kita. Oke, dan biasanya untuk melakukan rebuild database ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tergantung dari kerusakan dari file yang dimiliki PS3 kalian ya. Jika semakin berat, otomatis proses rebuild database-nya juga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi yang nomor 5 ini. Nah, di sini ada restore PS3 system. Ini fungsinya hampir sama dengan yang nomor 3 ya, tetapi perbedaannya adalah untuk yang menu nomor 5 ini, jika kalian memilih restore PS3 system ini, otomatis semua game ataupun semua file yang ada di PS3 kalian otomatis akan terhapus ya. Jadi mulai dari game yang sudah terinstall, kemudian misalkan kalian mengkopikan sebuah lagu ataupun video ke PS3 kalian, otomatis juga akan hilang ya. Dan semua settingan yang sudah kalian buat otomatis juga akan hilang. Jadi ini sama saja mengembalikan ke settingan awal PS3 kita, sekaligus memformat semua
data yang ada di PS3 kalian. Jadi saya sarankan kalian harus hati-hati ya untuk memilih nomor 5 ini ya. Perhatikan betul kerusakan yang berada di PS3 kalian seperti apa. Jika memang memungkinkan untuk melakukan restore PS3 sistem ini, ya otomatis kalian harus menerima resikonya seperti tadi ya. Semua game yang terinstall dan semua data yang sudah kalian buat di PS3 kalian otomatis akan hilang semuanya. Jadi seperti mengembalikan ke settingan awal sekaligus memformat seluruh data yang ada di PS3 kalian. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 6. Ini ada sistem update. Nah, fungsi dari sistem update ini adalah untuk mengupdate firmware PS3 kita secara offline maupun secara online. Jadi untuk melakukan update firmware, kalian bisa melakukannya dengan cara ini. Oke. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari menu save mode ataupun menu recovery mode di PS3 kita. Nah, untuk cara masuknya semua PS3 sama ya. Dan untuk fungsinya juga sama untuk PS3 CV maupun AEV. Jadi semuanya sama ya fungsinya. Nah, di sini untuk diingat adalah yang nomor 3 dan nomor 5 ya. Untuk nomor 3, jika kita memilihnya, semua game yang terinstall tidak terhapus ya. Dan untuk yang nomor 5 ini adalah kebalikannya. Jika kalian memilih yang nomor 5, maka semua data yang ada di PS3 kalian otomatis akan hilang. Ini sama saja kita memformatnya. Oke, dan menu yang paling sering kita gunakan adalah menu rebuild database. Nah, biasanya jika sudah melakukan rebuild database tetapi belum muncul lagi file gamenya ataupun datanya, kita bisa lanjut ke yang bagian nomor 3 yaitu restore file system. Nah, fungsi dari recovery mode ini sangat penting ya buat kalian yang memiliki PS3. Dan jika kalian menemui kendala di PS3 kalian, maka kalian bisa melakukan cara-cara seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Intinya adalah kalian harus pahami betul kerusakan yang ada di PS3 kalian. Jadi nanti kalian bisa memilih dengan tepat menu mana yang akan kalian gunakan untuk memperbaiki di PS3 kalian. Nah, itu tadi sedikit tips dan cara pengenalan fungsi-fungsi dari saya. Dan jika ada kendala yang mungkin kalian tidak bisa menanganinya, saya sarankan kalian bawa ke service center ataupun ke service PS di kota-kota kalian ya. Nah, mungkin itu tadi sedikit informasi ataupun tips dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan buat kalian juga yang belum subscribe ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.